Cuma pakai pola pembalikan ini, lalu gunakan Fibonacci ini, dan harga langsung bergerak sesuai dengan target take profit. Simple tapi powerful. Jos tonton videonya biar semakin profesional tradingnya. Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader best. Menjawab pertanyaan apakah teknik best bisa digunakan selain di market forex? Jawabannya bisa digunakan di semua market, salah satunya market kripto Bitcoin, saham dan market lainnya yang analisanya menggunakan candlestick, karena teknik best pada dasarnya adalah basic dari teknik supply and demand, dan kita tahu analisa menggunakan supply and demand adalah teori ekonomi yang biasa digunakan. Perbedaannya dengan konsep teknik supply and demand biasa cuma di pola candlenya saja. Karena teknik best lebih spesifik hanya menggunakan pola candle engulf, sedangkan untuk tempat atau letaknya sama saja seperti teknik supply and demand biasa, yaitu ada rally based rally, rally based drop, drop based drop, dan drop based rally. Karena itu ada istilah best engulf sudah pasti merupakan zona SND, sedangkan zona SND belum tentu best engulf kalau pola candlenya tidak dalam bentuk pola candle engulf. Ada quotes yang sangat menarik dari George Soros, yaitu semakin kompleks suatu sistem maka semakin besar ruang untuk kesalahan. Kalau kita terapkan dalam trading, jika kita menggunakan banyak teknik atau indikator biasanya akan ada banyak alasan yang diberikan untuk kita entry. Banyak alasan bukan merupakan jawabannya terbaik untuk entry, karena kita akan semakin bingung. Apakah kamu pernah melihat trader yang menggunakan banyak indikator, sampai chartnya terlihat seperti semak belukar dan hutan belantara? Dengan tampilan seperti itu kita akan mudah tersesat oleh analisa kita sendiri. Karena banyak indikator maka akan banyak alasan yang diberikan untuk mengambil keputusan di market. Saya juga sering mendapat pertanyaan apakah salah, jika menggunakan banyak indikator? Jawabannya tidak. Karena kembali ke kenyamanan trader masing-masing. Karena jika dengan menggunakan indikator semak belukar membuat Anda lebih nyaman dan percaya diri, maka gunakanlah. Saya selalu percaya trading seperti angka 9 yang dilihat oleh saya dan dilihat angka 6 dari sisi lainnya. Karena itu trading bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar kamu menghasilkan keuntungan ketika benar, dan seberapa kecil kerugian yang kamu derita ketika kamu salah. Kali ini saya akan trading di market oil dengan entry di time frame M15 menggunakan base di time frame H1, dan tidak memerlukan syarat melihat tren di atas time frame base-nya. Konsep ini hanya berlaku untuk trading di market oil dan market gold saja. Karena untuk pair forex wajib menambahkan syarat follow trend satu time frame di atas time frame base-nya. Ini adalah base sell di H1 yang saya tandai. Syarat base sell adalah satu candle bull diinggaf oleh satu candle bear. Ini satu candle bull-nya dan ini satu candle bear-nya. Lalu berikutnya kita tunggu harga datang ke base sell tersebut. Ketika saya marking base saya suka menganalogikan seperti saya sebagai pedagang yang buka toko setiap paginya, dan menunggu harga datang ke base, seperti menunggu pelanggan datang untuk mampir ke toko kita. Jika terbentuk setup sama seperti terjadi transaksi antara saya dan pembeli. Sedangkan untuk hasilnya, kadang jual murah, jual rugi, atau jual dengan untung banyak. Dengan menganalogikan sederhana trading, maka sangat berpengaruh terhadap emosi dan mental kita dalam menghadapi situasi market yang kadang tidak sesuai dengan analisa kita. Untuk entry tukar ke time frame M15, kita tunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan karena ciri suatu base direspon oleh market adalah dengan membuat setup CB1 atau dominan. Pergerakan harga berikutnya di sini market sudah merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Saya akan langsung entry sell di sini. Untuk memahami konsep setup sell dominan break, kita harus tahu cirinya, yaitu cirinya saat harga naik ada candle bull di break minimal 3 candle,
Dua candle berada di dalam candle bull candle dominan dan candle ketiga yang break candle dominan. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau shadow, dan level Fibo 100 diletakkan di candle bear yang break candle dominan. Pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Karena saya dapat entry di level Fibo 100, dan enggak ada alasan untuk entry saat harga koreksi, karena tidak terdapat base di dalam setup untuk harga koreksi. Jadi take profit ideal adalah di level Fibo 261, sehingga didapat rasio 1:1,6. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita tinggal tunggu respon market terhadap setup sell dominan tersebut. Kalau market merespon, harga akan turun ke target take profit level Fibo 261. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan naik kembali menyentuh stop loss. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya merespon setup sell dominan break. Karena harga saat ini bergerak turun melebihi level Fibo 161. Hanya tinggal beberapa pips lagi harga sentuh take profit di level Fibo 261. Saya akan tetap pindahkan SL ke SL Plus, antisipasi harga balik arah, karena tidak ada yang tahu pasti pergerakan harga berikutnya. Pergerakan berikutnya harga turun ke level Fibo 261. Sekaligus menyentuh target take profit di level Fibo 261. Pergerakan harganya sangat cantik karena setiap pergerakan candle yang terbentuk adalah candle bear. Pantau market pun jadi santai apalagi ditemenin kopi hitam panas. Teknik ini sangat simple. Mindset pedagang yang digunakan, yang mendapatkan ilmu dari Pak De Soros, untuk menyederhanakan sebuah sistem. Karena kata Pak De Soros, semakin kompleks suatu sistem lebih berpeluang membuat ruang kesalahan yang lebih besar. Maka sederhanakan sistem tradingmu agar mampu membaca market dengan mudah. Pergerakan harga berikutnya, setelah harga sampai ke level Fibo 261, market membuat kenaikan kembali. Jika kita tidak ambil take profit di level Fibo 261, potensinya kena SL. Karena itu, walaupun ada level maksimal level Fibo 423, tapi take profit ideal adalah di level Fibo 261. Karena market lebih sering untuk bergerak ke level Fibo 261 daripada level Fibo 423. Untuk penjelasan detailnya ada di video di channel Forex Boim. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui teknik ini bisa melihat videonya. Jadi acuan kita untuk melihat pergerakan harga adalah level Fibonacci, yang penarikannya menggunakan konsep CB1 atau dominan. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.